Hai Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Soulblade Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Li Chunfeng, yang dulu merupakan talenta paling menonjol di Ling Feng Tang, adalah keturunan yang paling dihargai oleh Li Ling Feng. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Li Chunfeng sangat bangga pada dirinya sendiri, ia pernah mencapai nirvana, yang hanya satu langkah dari Sword Emperor. Tetapi segala sesuatu tentang dia hancur setelah dia mendapat masalah. Karena anggur yang enak, Li Chunfeng sering mabuk, bahkan sebelum berlatih, ia suka minum beberapa gelas. Tetapi kultivasi mabuk adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Saat itu, Li Chunfeng melukai Shen Fu dan Ling Hai. Dia tidak bisa menggunakan tangan dan kakinya sama sekali, dan dia terus gemetaran. Meridian terhalang, aura tidak bisa mengalir, dan tangan tidak bisa memegang senjata. Li Chunfeng seperti itu benar-benar sia-sia. Li Chunfeng tidak ada hubungannya selama 100 tahun dalam perawatan perpustakaan, kecuali untuk minum, membaca. Di lantai pertama perpustakaan ini, hampir 100.000 buku dibaca olehnya berulang kali dan saya tidak tahu berapa kali. Chu Xingyun tidak mengambil kebebasan untuk percaya Li Chunfeng dan mencoba untuk mengambil beberapa buku, tetapi hasilnya mengejutkannya. Meskipun semua buku, Li Chunfeng tidak dapat membacanya dengan tepat, tetapi sama sekali tidak ada yang salah dengan artinya. Setelah mengambil beberapa buku secara berurutan dan membalik satu halaman sekaligus, Li Chunfeng dapat mengetahui konten umum, yang mengerikan. Melihat Li Chunfeng, Chu Xingyun sangat terkejut, ini hanyalah sebuah ensiklopedia dasar yang mobile. Selama Li Chunfeng ini dapat digali, yang curang untuk dipilih, dia sendiri sudah cukup untuk menahan menipu 100.000 mata pelajaran dasar. Hanya saja, bagaimana kita bisa menggali orang ini? Hei, nak. Apakah kamu ingin melakukan transaksi ini? Li Chunfeng berkata dengan cemas. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata datar, tidak. Saya tidak tertarik dengan transaksi Anda. Kamu. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Li Chunfeng berpikir dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi yang lain tidak tertarik, yang terlalu mengecewakan. Melihat kehilangan Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, apakah Anda siap untuk menjaga perpustakaan ini, memakannya dan menunggu kematian? Chu Xingyun memberi pandangan cemberut dan Li Chunfeng berkata dengan kutukan, apakah kamu ingin melakukan pekerjaan ideologis untukku? Aku sudah makan lebih banyak garam daripada yang kamu makan. Jembatan yang aku jalani daripada kamu ada begitu banyak jalan, Anda harus menyelamatkan diri. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh, dan karena itu tidak bekerja dengan emosi, ada baiknya memikatnya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, karena kamu suka berdagang, maka aku mengusulkan transaksi, bagaimana menurutmu? Begitu dia mendengar tentang transaksi itu, Li Chunfeng segera, di matanya meledak seorang pria baik-baik saja, ada uang dalam transaksi, ada anggur yang enak. Melihat Chu Xingyun dengan mata yang cerah, Li Chunfeng berkata dengan gembira, apa transaksi itu? Bagaimana metode transaksinya? Anda membicarakannya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, saya mempekerjakan Anda untuk menjadi pelatih saya. Pelatih? Apa itu? Li Chunfeng jelas tidak mengerti istilah yang dikatakan Chu Xingyun. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, tidak peduli apa pelatihnya, singkatnya. Anda harus menggunakan pengalaman, pengetahuan. Untuk melatih saya dan biarkan saya menguasai yang paling sempurna, bagian depan 9 bidang kendo 3 alam. Oh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Li Chunfeng memikirkannya. Apa yang dia kuasai hanyalah mata pelajaran dasar, meskipun komprehensif dan solid, itu tidak berharga. Lagi pula, semua yang ia kuasai pada dasarnya bebas untuk mendapatkan akses, dan apa yang ia pelajari adalah yang diperlukan hanyalah waktu. Melihat ke atas dengan hati-hati, Li Chunfeng berkata, bagaimana metode pelatihan khusus? Di mana pelatihannya? Berapa gaji yang Anda berikan kepada saya? Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, bagaimana Anda bisa melatih saya untuk membantu saya merumuskannya? Saya tidak membutuhkan Anda jika saya mengetahuinya.
Adapun tempat untuk berlatih, tentu saja, kapan saja, di mana saja, jadi Li Chunfeng harus berhenti dari pekerjaannya di perpustakaan dan mengikuti Chu Xingyun kapan saja, jika tidak bagaimana ia bisa mengamati dan merumuskan program pelatihan kapan saja, di mana saja. Adapun gajinya, Li Chunfeng ini bisa dibuka dengan santai, asalkan harganya tidak terlalu keterlaluan, tidak ada masalah. Dengan mengangkat kepala tajam, Li Chunfeng menuangkan semua roh dari labu ke tenggorokannya. Dia dengan senang hati memberikan alkohol di perutnya. Li Chunfeng berkata, saya bisa mengikuti pekerjaan ini, tetapi saya membutuhkan gaji tahunan 100.000 batu roh, dan setidaknya menandatangani kontrak 10 tahun. Menghadapi permintaan Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dia tertawa dan berkata, apakah Anda juga dianggap persyaratan? Dengan cara ini, gaji tahunan jutaan batu roh, menandatangani kontrak 100 tahun, jika Anda tidak khawatir, kontrak seumur hidup tidak masalah. Mendengarkan harga yang ditawarkan oleh Chu Xingyun, mata Li Chunfeng menakutkan, 1 juta gaji tahunan. Lalu, tanda tangani kontrak seumur hidup. Selama pidatonya, Li Chunfeng tidak terlalu bertele-tele, dan langsung berbalik untuk mengambil kertas dan pena, dan kontraknya segera ditandatangani. Tampar. Membanting labu anggur di tanah, Li Chunfeng tertawa dengan kontrak yang ditandatangani. Alasan mengapa ia tinggal di perpustakaan ini yang bahkan tidak bisa dilihatnya adalah karena ia tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Sekarang saya memiliki pilihan lain, saya akhirnya bisa keluar dari perpustakaan yang gelap. Suasana hatinya tidak akan pernah dipahami oleh orang lain. Seorang pria berusia 100 tahun yang bahkan tidak bisa memegang senjata, meridian yang tertutup, dan kuil dan roh lautan semuanya rusak, masih dapat menemukan pekerjaan dengan gaji jutaan dolar per tahun. Selain itu, penandatanganan masih merupakan kontrak seumur hidup. Pelatih mana ini? Jelas bahwa seorang leluhur diundang untuk kembali. Melihat tawa bahagia Li Chunfeng, Chu Xingyun juga sangat senang di dalam. Oleh satu orang, Li Chunfeng setara dengan 100.000 ceat. Ketika ceat ini ditambahkan bersama-sama, nilainya hampir tidak dapat diperkirakan. Yang paling penting adalah, berapa tahun yang dibutuhkan untuk membaca 100.000 buku ini dan memahami, dan memahami. Tidak peduli seberapa pintar itu, tanpa 100 tahun, itu tidak akan pernah terwujud. Yang disebut waktu 1 inci dan emas 1 inci, sulit untuk membeli 1 inci emas, bagaimana nilai ini dapat diukur dengan uang. Selain itu, peran Li Chunfeng tidak hanya bisa diarahkan terhadap Chu Xingyun, ketika Chu Xingyun meninggalkan guru, orang lain juga menggunakannya. Sebagai pelatih dasar Kendo, Li Chunfeng jelas merupakan pilihan terbaik. Meliputi seluruh wilayah Theravada, Li Chunfeng adalah eksistensi tertinggi. Meskipun Li Chunfeng sendiri pada dasarnya adalah kekuatan tempur 0, tetapi nilai orang, tidak harus hanya dapat tercermin melalui pertempuran. Chu Xingyun tidak membutuhkan kekuatan tempur Li Chunfeng, hanya pengetahuan dan pengalamannya yang kaya. Begitu dia menjabat, Li Chunfeng mulai menjalankan tanggung jawabnya. Melihat pada saat itu, Li Chunfeng berkata, karena saya telah menjadi pelatih Anda, maka saya harus layak dengan gaji yang Anda berikan. Sekarang, Anda segera pergi ke lantai 2 dan membawa angin keluar. Angin berhembus. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun berkata, sebelum mengintegrasikan 13 Sword of Blast, aku tidak bermaksud mempelajari keterampilan Blast Sword. Menghadapi desakan Chu Xingyun, Li Chunfeng memandang waktu dengan cemas dan berkata dengan cemas, jangan berlatih atau berlatih dulu, singkatnya, Anda bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Meskipun saya tidak mengerti mengapa Li Chunfeng melakukan ini, tetapi waktunya mendesak, lantai 2 akan ditutup setelah 1 jam, dan kesempatan untuk hadiah ini akan sia-sia. Ketika kesempatan itu menentukan, Chu Xingyun bergegas ke lantai 2 dengan kecepatan penuh. Setelah beberapa pertanyaan, ia menemukan salinan pukulan angin. Setelah perpanjangan, Chu Xingyun mendapat salinan pukulan angin. Namun, mengapa Li Chunfeng harus memilihnya untuk meledak? Setelah berhenti dari pekerjaan perpustakaan, Li Chunfeng membawa labu anggur dengan bebas dan bergegas ke halaman Chu Xingyun untuk tinggal. Meskipun Li Chunfeng masih muda dan sulit diatur, pacar-pacarnya berkelompok, tetapi ketika ia terbakar, pacar-pacar itu menghilang. Siapa yang akan menikah dengan orang yang tidak berguna? Oleh karena itu, meskipun usianya lebih dari 150 tahun, Li Chunfeng tidak memiliki istri dan anak-anak, dia sendirian, dan dia merasa bebas dan mudah untuk pergi kemana dia ingin pergi.
Kembali di halaman, Chu Xingyun bertanya untuk pertama kalinya, mengapa dia harus memilih angin mana yang akan dipotong. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Li Chunfeng tidak menjawab. Dia duduk di sana, mendesah dan mendesah dengan labu anggur di tangannya. Ups. Ini bukan anggur, saya tidak bisa mengambil apapun untuk melakukan apapun. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tidak banyak omong kosong. Di antara gelombang tangan kanannya, botol anggur berukir batu giok putih muncul di depan Li Chunfeng. Dari dunia roh nyata ke dunia surga dan bumi ini, Chu Xingyun tidak membawa apapun, kecuali anggur yang indah. Ia membawa banyak. Ketika mulai dari dunia roh sejati, Chu Xingyun berada dalam kondisi yang sangat buruk. Air mengalir, dan Ye Qianhan juga kembali ke gua es. Apakah itu tubuh, jiwa, atau jantung? Chu Xingyun terluka. Saat itu, hanya anggur yang bisa melumpuhkannya, sehingga ia bisa menghabiskan setiap hari dan malam. Oleh karena itu, selama waktu itu, Chu Xingyun terus minum anggur dan harus minum beberapa teguk kapan saja dan di mana saja. Tidak sampai dunia Qiankun tercapai, ada harapan lagi, dan Chu Xingyun secara bertahap berhenti minum. Lagi pula, bahaya anggur untuk latihan spiritual diketahui oleh semua orang. Kontrol diri Chu Xingyun masih sangat tirani. Dalam 2 tahun jalan kuno singkong, Chu Xingyun banyak minum, tapi tidak peduli berapa banyak dia minum, itu tidak sebanyak yang dia bawa. Chu Xingyun menyerah ribuan mil dan gunung, dan menyerahkan harta emas dan perak, tetapi dia tidak dapat dipisahkan dari anggur. Karena itu, sebelum pergi, ia mengambil semua anggur empulur es dari istana Jiuhan dan membawanya pergi, tidak meninggalkan altar, 10.000 altar penuh. Istana Jiuhan terletak di kutub utara benua roh sejati. Cukup dingin untuk menetes ke es. Di bawah tingkat roh, tidak ada cara untuk bertahan di lingkungan itu untuk waktu yang lama. Di daerah dingin, anggur alami berat, meskipun istana Jiuhan adalah seorang wanita, tetapi minum tidak pernah dibagi antara pria dan wanita. Anggur empulur es ini diseduh oleh rumput roh dan bai guo di daerah hutan belantara utara Jiuhangong, penuh dengan aura dan sangat kuat. Anggur bubur es ini dapat digambarkan sebagai setetes emas, yang terlalu berharga, hanya istana Jiuhan, seperti ini, menghancurkan keberadaan seluruh gurun utara sebelum diseduh. Belum lagi harga anggur empulur es ini, harga toples anggur Baiyu yang mengandung anggur ini dilebih-lebihkan. Guci anggur ini terbuat dari lemak domba nefrit dan tampak seperti altar kecil, tetapi dinding bagian dalam guci anggur itu diukir dengan pola ruang, dan volume di dalamnya sangat besar. Masing-masing botol anggur ini benar-benar raja. Tidak hanya anggur dapat diisi, nefrite ini hangat dan harum, anggur ini juga dapat meningkatkan anggur, memberikan bubur es yang unik, penuh aura. Ini kelihatannya seperti toples anggur seukuran kepala manusia, tetapi dapat menampung 10 tangki besar dari anggur berkualitas. Bahkan ketika Chu Xingyun berada di jalan singkong kuno dan minum anggur selama 2 tahun, dia tidak minum 3 botol. Altar yang dibawa Chu Xingyun sekarang adalah sisanya setelah minum. Meskipun dia sudah tidak puas, selama Li Chunfeng tidak mengambil anggur sebagai makanan, setidaknya cukup untuk Li Chunfeng minum selama setahun. Melihat Chu Xingyun mengeluarkan botol anggur kecil, Li Chunfeng pada awalnya tidak peduli, membuka mulut botol, dan menuangkan anggur ke dalam labu. Anda tahu, labu anggur Li Chunfeng bukan produk umum, tetapi juga diukir dengan pola ruang angkasa, paling tidak bisa menampung sebotol besar anggur, toples kecil ini hanya bisa digunakan sebagai alas. Ketika Li Chunfeng ingin datang, botol anggur kecil ini dituangkan hanya dalam beberapa detik. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ini jatuh, dan jatuh selama lebih dari 10 detik. Itu tidak berhenti di situ, sampai dia mengisi seluruh labu, tetapi anggur dalam toples masih berdeguk dan tumpah ke atas meja, dan tiba-tiba, langit penuh dengan anggur. Begitu dia mencium anggur jenis ini, Li Chunfeng penuh energi. Kapan dia mencium anggur jenis ini? Empulur es adalah sumber daya di daerah Tandus dan Tandus Utara, anggur yang diseduh darinya merupakan kebutuhan hidup di istana Jiuhan. Empulur es ini terbuat dari teratai salju selama 10.000 tahun, ginseng, poria, Ganoderma lucidum, del. Diseduh dengan 100 jenis linguo, dan linguo ini berasal dari seluruh gurun utara. Anggur bubur es adalah bahan terpenting dari istana Jiuhan dan kenikmatan paling mewah. Kualitasnya yang tinggi tidak mungkin ditemukan walaupun kaya dan makmur. Kecuali suatu hari, dunia Qiankun dipersatukan oleh seorang kaisar, dan kemudian mengumpulkan sumber daya dunia, adalah mungkin untuk membuat anggur seperti empulur es.
Jika tidak, bahkan jika itu dapat diseduh, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Hasil akhirnya tentu akan sedikit menyedihkan. Desis. Dengan tergesa-gesa untuk meluruskan botol anggur, Li Chunfeng tidak bisa memedulikan hal lain, ia langsung meletakkan mulutnya di atas meja, dan mengisap empulur es yang mengalir di atas meja ke dalam mulutnya dengan kecepatan penuh. Seperti untuk kotor. Tidak tahu apakah alkohol dapat didesinfeksi. Apa yang kotor? Selama itu tidak mengalir ke tanah dan dicampur ke tanah, itu bisa diminum. Ini mungkin salah, tetapi bagi Li Chunfeng, bagaimana anggur yang begitu baik bisa terbuang sia-sia? Setiap tetes es adalah hidupnya. Menyaksikan Li Chunfeng berbaring di atas meja adalah suatu hal yang menjilat, dan Chu Xingyun mengerutkan keningnya. Saya ingin mengatakan kepadanya bahwa masih ada banyak anggur, cukup baginya untuk minum selama 10.000 tahun, tetapi Chu Xingyun segera menyerah. Sekali hal ini terlalu banyak, dia tidak merasa berharga lagi, jadi dia tidak menghargainya lagi, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Li Chunfeng adalah anggur yang baik, dan anggur empulur menariknya. Masih takut dia tidak akan bekerja keras, bukankah dia bekerja keras? Memikirkan ini, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan botol anggur di atas meja tiba-tiba menghilang. Melihat Chu Xingyun meletakkan altar anggur, Li Chunfeng tertegun dan segera menyesal. Dia tahu bahwa hari ini, dia seharusnya membuat poin besar dari labu, dan dia akan menderita kerugian besar. Li Chunfeng adalah anggur yang baik. Selama lebih dari 150 tahun, ia telah meminum banyak arwah dan anggur berkualitas. Untuk anggur, ia benar-benar memenuhi syarat untuk mencicipi. Anggur empulur es ini memiliki aura di pintu masuk, yang berisi aura 100 bumbu dan aroma 100 buah. Anggur tersebut hanya dapat dibandingkan dengan anggur peri legendaris, bubur agar, dan minuman keras giok. Melihat pemeriksaan berkabung Li Chunfeng, Chu Xingyun Qiang tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang saya bisa membicarakannya, mengapa saya harus memilih potongan angin ini? Anggur ini, lihat apakah kamu bisa memberikannya lagi." Melihat Chu Xingyun dengan menyedihkan, Li Chunfeng memohon. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, "Jangan bilang bahwa kamu tidak tahu betapa berharganya anggur ini. Aku sudah tahu bahwa labu kamu sangat besar. Aku tidak mau memberi kamu sebanyak itu. Ini." Melihat Chu Xingyun dengan senyum masam, Li Chunfeng juga tahu bahwa nilai anggur labu ini sendiri tidak bisa diestimasi. Namun, bagi seorang pemabuk, Anda membiarkannya menjual anggur, itu hampir membunuh mereka. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Chunfeng berkata, "Oke, kamu anggur, aku tidak mengambil uangmu. Aku tidak ingin membayar gaji tahun ini, tetapi kamu harus mengendalikan makanan, kalau tidak aku akan mati kelaparan." Setelah melirik Li Chunfeng, Chu Xingyun berkata, Oke, jangan bicara omong kosong, mengapa saya harus memilih Bless?" Dengan lembut menyeruput sedikit empulur es, Li Chunfeng menutup matanya dengan puas, dengan hati-hati mencicipi 100 jenis aroma empulur es, dan tidak membuka matanya untuk waktu yang lama, apalagi berbicara. Ha! Menghembuskan alkohol di perutnya dengan lembut, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Blade Kendo, itu hanya sepatah kata, mengapa Anda tidak memilih Bless?" Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak yakin, "Tidak 13 pedang angin, tetapi ada 13 pukulan. Bahkan jika 3 jenis terakhir tidak termasuk, ada 10 jenis." Dengan satu klik mulutnya, Li Chunfeng berkata, "Aku tahu apa yang kamu katakan, tetapi Kendo seperti ini. Seorang Kendo hanya dapat mengkhususkan diri dalam satu. Ada 3.000 Kendo, dan pedang angin adalah salah satu dari 3.000 Kendo. Kendo angin berisi 3.000 Kendo, di antaranya Kendo ledakan adalah salah satu dari 3.000 Kendo angin. Di antara ledakan Kendo, ada 3.000 Kendo, salah satunya adalah Slash. Kendo adalah pedang 1.000 besar, pedang angin adalah pedang 1.000 tengah, pedang ledakan adalah pedang ribuan kecil, masing-masing berisi 3.000 metode." Mendengarkan kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun hanya merasa bahwa pikirannya melebar dalam sekejap, dan dia tidak tahu berapa kali itu. Itu lebih luas daripada jalan singkong kuno. 3.000 Kendo, 9 juta ribu tengah Kendo, 2,7 miliar ribu. Apa yang membuat Chu Xingyun yang paling penting adalah bahwa Kendo hanya satu dari 3.000 jalan. Jika Anda menghitungnya seperti ini, itu seperti bintang di langit. Ini adalah angka astronomi.
Melihat Chu Xingyun yang mengejutkan, Li Chunfeng melanjutkan, badai kendo berputar ulang, topan kendo kembali berduri, while twin kendo memotong kembali. Setiap kendo memiliki fokus yang berbeda. Adapun kecepatan kendo ledakan, tetapi tidak menggunakan duri titik pilih. Ekspresi gaya pedang, yang paling mewujudkan makna ledakan, adalah gaya pedang. Mendengar kata-kata Li Chunfeng, Chu Xingyun tidak bisa tidak menyadari, memang. Ada 3.000 jenis angin, masing-masing dengan karakteristik yang berbeda, dan pasti hanya ada satu gaya pedang yang paling cocok dengan karakteristik ini. Gaya pedang lainnya tidak dapat digunakan, tetapi mereka tidak dapat digunakan hingga batasnya. Jika Anda ingin menggunakan gaya pedang lain, Anda harus memahami gaya pedang lain untuk bekerja sama, bukan mendorongnya dengan gaya angin. Tapi bagaimana dengan 13 pedang ledakan? Jika itu tidak cocok untuk pedang ledakan, mengapa membuat 13 pedang ledakan? Menghadapi keraguan Chu Xingyun, Li Chunfeng tidak bisa menjelaskannya, bukan hanya dia, bahkan Ling Feng Jianhuang Li Ling Feng tidak bisa menjelaskannya. Pedang 13 petir ini ditemukan di mausolem generasi pedang ke-36. Pada saat itu, spektrum pedang dari 13 pedang ledakan hanya dengan santai ditempatkan di sudut rak buku yang biasa-biasa saja. Apa yang dicatat tidak lebih dari gaya pedang dasar, dan tidak ada yang mendalam. Oleh karena itu, setelah mendapatkan skor pedang, Li Ling Feng tidak terlalu memikirkannya, dia membawanya kembali secara langsung dan meneruskannya sebagai teknik pedang dasar Pavilion Ling Feng. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun tidak puas dengan penjelasan Li Chunfeng. Tidak mungkin menjadi sesederhana itu. Jika Anda mengatakan 10 gaya pertama itu memang gaya dasar pedang, tetapi 3 gaya terakhir, apakah itu juga dianggap sebagai kategori ilmu pedang dasar? Saya takut bahkan Li Ling Feng tidak mungkin menguasai 3 gaya yang terakhir, apakah ini juga ilmu pedang dasar? Setidaknya Chu Xingyun dapat yakin bahwa Li Ling Feng belum pernah mencapai tingkat persatuan manusia dan pedang, dan setiap langkahnya tidak sepenuhnya sejalan dengan pesona dan konsepsi artistik dari 13 pedang ledakan. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Li Chunfeng, setiap gaya pedang membutuhkan niat pedang yang berbeda untuk dipromosikan. Nah, Chu Xingyun tidak keberatan, dan memberikan pemahaman tentang arti pedang yang sesuai dengan 13 pedang ledakan. Chu Xingyun ingin tahu apa yang akan terjadi jika 13 pedang-pedang dipahami. Li Chunfeng banyak berpikir tentang ide Chu Xingyun dan setuju dengannya, bahkan, dia sangat ingin tahu tentang dugaan Chu Xingyun. Setelah keputusan dibuat, Li Chunfeng pergi dengan labu anggur di tangannya. Dia perlu waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan dan mengatur rencana pelatihan untuk Chu Xingyun. Meskipun Li Chunfeng belum bepergian ke banyak tempat, yang disebut pemain sandiwara itu tidak pergi keluar dan mengenal dunia. Mungkin mereka tidak tahu banyak, tetapi mereka sangat rumit, dan mereka tahu segalanya. Li Chunfeng membutuhkan waktu seminggu untuk berpikir dan merencanakan, memilih tempat kultivasi, metode kultivasi, dan alat peraga budidaya. Adapun Chu Xingyun, yang awalnya berencana mundur selama seminggu kerja keras tetapi tidak memikirkannya, hanya ingin mundur ke ruang reinkarnasi, dan teriakan Li Yi'er terdengar di luar halaman. Membuka pintu halaman, Li Yi'er muncul di pintu. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil tangan Chu Xingyun dan pergi. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tersenyum getir, apa yang kamu lakukan? Di mana kamu akan menarikku? Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, wajah Li Yi'er memerah, dan dia tidak menjawab kata-kata Chu Xingyun. Baru saja, ketika Chu Xingyun membaca di perpustakaan, Li Yi'er diseret oleh orang tuanya. Setelah penyelidikan menyeluruh, dia memahami hubungan antara Chu Xingyun dan Li Yi'er secara menyeluruh. Awalnya, sesuai dengan niat orang tua Li Yi'er, dia segera berlari ke pintu dan memperingatkan Chu Xingyun untuk menjauhkannya dari putrinya. Tapi sikap Li Ling Feng tidak jelas. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secara alami, tidak ada yang berani menemukan masalah Chu Xingyun. Tepat ketika Chu Xingyun meninggalkan perpustakaan, Li Ling Feng selesai merekam dan memilah-milah, dan pertama kali dia keluar, dia menemukan Li Yi'er. Apakah kamu sangat menyukainya? Li Ling Feng bertanya dengan serius. Menghadapi pertanyaan leluhur, Li Yi'er bahkan tidak memikirkannya, dan mengangguk. Aku suka itu. Tentu saja aku menyukainya. Yi'er paling suka bersama saudara Chu. Jika dia mengangguk dengan serius, Li Ling Feng melanjutkan, apakah kamu ingin menikah dengannya? Menikahlah dengannya. Tiba-tiba terpana,
Pertanyaan ini, Lier tidak pernah memikirkannya, dan untuk sesaat tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi sedikit berpikir, jika mereka bisa bersama seperti ayah dan ibu, mereka tidak tahu betapa bahagianya mereka. Mungkin tidak mungkin bertemu dengannya selama sebulan seperti ini. Oleh karena itu, Lier dengan cepat mengangguk dan menyatakan kesediaannya. Melihat adegan ini, Li Lingfeng mengangguk sedikit dan mengangguk, kalau begitu kamu pergi dan panggil dia sekarang, aku ingin melihat apakah dia layak mendapatkan cucu perempuanku yang tercinta. Menonton Lier melarikan diri dengan malu-malu, Li Lingfeng tersenyum penuh arti. Dia tidak keberatan Lier menikahi Chu Xingyun. Dengan pedangnya bersama, Chu Xingyun layak bagi siapapun. Namun, sangat mudah untuk memberikan Lier kepada Chu Xingyun, tetapi motif Li Lingfeng tidak murni. Pada akhirnya, jika Chu Xingyun bisa menjadi menantu keluarga Li, maka keluarga Chu pasti akan memiliki pohon yang menjulang tinggi di masa depan. Kedua, rahasia persatuan manusia dan pedang ada di tubuh Chu Xingyun. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan. Ketiga, Lier tidak besar, tapi tidak terlalu kecil. Hanya Chu yang bisa menandinginya Xingyun sendiri. Oke kakak, terima kasih.